Halo guys, kita lanjutkan kuliah kriptografi kita. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembangkit bilangan acak atau random number generator. Kita sering mendengar kata-kata acak atau random, misalnya peristiwa acak, kejadian acak, atau sampel acak. Acak itu sendiri artinya tidak dapat diprediksi kemunculannya, ya, tidak dapat ditentukan, tidak dapat ditentukan pilihannya apa. Ya. Di dalam statistik, bilangan acak adalah bilangan yang tidak dapat diprediksi nilainya. Artinya kemunculan bilangan acak berikutnya kita tidak tahu nilainya berapa. Di dalam kriptografi, bilangan acak ini sering digunakan dalam beberapa algoritma. Misalnya pada algoritma kriptografi kunci publik seperti Algamal, seperti algoritma Diffie-Hellman, ya, itu terdapat parameter-parameter yang dibangkitkan secara acak. Ya. Itu juga pada block chipper, ya, itu juga ada pembangkitan initialization vector yang juga berupa bilangan acak. Tidak ada satupun prosedur komputasi yang dapat menghasilkan deretan bilangan acak yang benar-benar sempurna atau truly random. Sebab bilangan acak yang sempurna itu hanya terjadi satu kali, tidak bisa diulang kembali pembangkitannya. Sebagai contoh yang sederhana saja, untuk membangkitkan bilangan acak yang sempurna ya atau yang sejati, ambillah 100 lembar kertas kosong. Lalu setiap lembar itu Anda tulis dengan angka ya yang berkisar dari 1 sampai 100. Setiap lembar dengan satu angka ya. Kemudian Anda susun kembali kertas tersebut, lalu lemparkan semuanya ke udara ya. Nah, ketika jatuh ke lantai ya, perhatikan ya kertas yang angkanya muncul ke atas. Nah, misalkan yang muncul adalah 21, 36, 14, 7, 99, sebagainya. Nah, coba Anda ulang kembali, ya, susun kembali kertas tersebut, kemudian lempar kembali ke udara dan jatuh ke lantai. Apakah angka-angka yang muncul ya itu sama seperti angka-angka semula? Sangat kecil kemungkinannya, ya, karena yang acak itu, ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa diulang kembali. Oleh karena itu, bilangan acak yang dihasilkan dengan prosedur komputasi itu disebut dengan bilangan acak semu atau bilangan semi acak ya, atau pseudo random. Ya. Kenapa demikian? Nah, karena pembangkitan bilangan acak dengan prosedur komputasi itu dapat diulang kembali. Ya. Asalkan parameter misalnya seed atau umpan yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak itu sama. Nah, pembangkit dari bilangan acak yang semu itu disebut dengan pseudo random number generator atau PRNG. PRNG ini bersifat deterministik. Artinya, bilangan acak bisa ditentukan asalkan kunci atau umpan yang digunakan untuk pembangkitannya diketahui. Jadi, kita bisa menentukan bilangan acak yang ke n misalnya, ya. Kn-1, Kn-2 dan seterusnya, ya. Dan kita juga di lain waktu bisa menghasilkan bilangan acak yang sama seperti tadi, asalkan kunci yang digunakan untuk pembangkitannya itu sama. Nah, kunci ini maksudnya umpan ya, karena pembangkit bilangan acak itu umumnya memerlukan seed atau umpan untuk memulai pembangkitan bilangan acaknya. Nah, pembangkit bilangan semi acak yang populer yang banyak digunakan dalam pemodelan dan simulasi itu adalah LCG. LCG ini memiliki persamaan yang menggunakan aritmatika modular ya, yaitu Xn sama dengan A Xn-1 ditambah B mod M. Xn adalah bilangan acak Kn, ya, bilangan acak yang akan kita hitung sekarang. Xn-1 adalah bilangan acak sebelumnya. A dan B adalah parameter yang berupa bilangan bulat positif. A adalah faktor pengali karena dikalikan dengan bilangan acak sebelumnya.
B adalah increment, ya, dan M adalah modulus. Nah, untuk memulai pembangkitan bilangan acak ini dibutuhkan nilai awal yang disebut dengan X0. X0 ini disebut dengan umpan atau seed. Contoh sebuah LCG atau linear congruental generator berbentuk persamaan Xn sama dengan 7, Xn-1 tambah 11 sama 17. Ya. Dan nilai awal atau umpannya yaitu X0 sama dengan 0. Ini berlaku sebagai kunci ya untuk pembangkit bilangan acak. Nah, N sama dengan 0, di sini X0 sama dengan 0, nah, X sama dengan 1, maka X1 sama dengan 7X0 ditambah 11. 7 kali 0 tambah 11, yaitu 7 kali 0, 0, ditambah 11, 11, 11 sama 17 adalah 11. X2 sama dengan 7X1 tambah 11. Ya. 7 kali X1, 7 kali 11, 77, ditambah 11, 88, 88 17 adalah 3. Begitu seterusnya untuk X3, X4, dan seterusnya. Dan setelah 16 kali, kita mendapatkan nilai-nilai acak yang dibangkitkannya terulang kembali seperti dari awal ya, yaitu 0, 11, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai periode ya. Jadi setelah 16 kali dia terulang kembali seperti semula. Dan pembangkit bilangan semi acak ini ya tidak disebut sebagai pembangkit bilang acak yang sempurna karena bilang acaknya bisa diulang kembali pembangkitannya ya, asalkan kita tahu nilai bilangan awalnya ya, nilai awalnya ini ya. Dengan nilai awal yang sama, maka kita bisa membangkitkan kembali ya, bilangan acak ya yang sama seperti dibangkitkan sebelumnya. Ya, maka ini disebut dengan sifat deterministik itu. Sebuah LCG mempunyai periode tidak lebih besar dari modulusnya, yaitu M. Dan pada kebanyakan kasus periodenya kurang dari M itu. Pada contoh kita yang sebelumnya, modulusnya adalah M sama dengan 17. Dan periodenya adalah 16. LCG mempunyai periode penuh sebesar M-1 jika memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, B relatif prima terhadap M. Dua buah bilangan disebut relatif prima, yaitu pembagi bersama terbesarnya 1. Jadi, apabila B dan M ini pembagi bersama terbesarnya 1, berarti B disebut relatif prima terhadap M. Kedua, A-1 dapat dibagi dengan semua faktor prima dari M. Ketiga, A-1 adalah kelipatan 4 jika M adalah kelipatan 4. Yang keempat adalah M lebih besar dari nilai maksimum A, B, dan X0. Yang kelima, A positif dan B positif. Nah, LCG ini ya kelebihannya adalah terletak pada simplifikasi persamaannya ya, yang simple ya, dan komputasinya juga cepat ya. Tetapi LCG tidak dapat digunakan di dalam kriptografi. Nah, karena seperti yang sudah kita contohkan tadi, bilangan acaknya dapat diprediksi urutan kemunculannya. Jadi setelah periodenya terpenuhi, nah, maka dia akan kembali terulang ya, seperti periode sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, LCG tidak aman digunakan di dalam kriptografi. Ya. Biasanya LCG banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak membutuhkan keamanan ya, yaitu misalnya pada proses simulasi ya. Kemudian LCG ini juga mangkus atau efisien karena memperlihatkan sifat statistik yang bagus ya. Artinya memiliki sifat keacakan ya dan sangat tepat untuk uji-uji empirik. Karena pembangkit bilangan acak seperti LCG tidak dapat kita gunakan untuk kriptografi, maka kita membutuhkan suatu pembangkit bilangan acak yang aman secara kriptografi. Pembangkit bilangan acak yang aman secara kriptografi itu disebut dengan CSPRNG atau Cryptographically Secure Pseudo-Random Generator. Pengertian aman di sini adalah pembangkit bilangan acak tersebut tidak dapat dikriptoanalisis ya, untuk memprediksi bilangan acak berikutnya. Ya. Sebuah CSPRNG harus memenuhi dua syarat sebagai berikut. Pertama adalah
secara statistik ia mempunyai sifat-sifat yang bagus. Artinya, bilangan-bilangan acak yang dihasilkan oleh CS per energi tersebut itu harus lulus uji keacakan. Nah, di dalam statistik itu terdapat metode untuk menguji keacakan suatu barisan bilangan. Yang kedua, CS per energi itu harus tahan terhadap serangan. Ya, serangan itu bertujuan untuk memprediksi bilangan acak. Nah, ini yang paling penting di sini ya. Jadi maksud aman itu adalah ya dia tidak bisa diserang untuk memprediksi bilangan acak yang dihasilkan oleh CS per energi itu. Nah, kita mulai dengan sebuah CS per energi yang paling sederhana yang bernama Blam-Blam-Sharp atau BBS. Ini adalah sebuah CS per energi yang cukup mangkus ya atau efisien karena kompleksitasnya itu polinomial. Ya. BBS ini dibuat pada tahun 1986 oleh dua orang bersaudara yaitu Leonard Blam, Manuel Blam, dan temannya itu Michael Sharp. Sehingga diberi nama Blam-Blam-Sharp. CS per energi ini berbasis pada teori bilangan atau number theory. Algoritma Blam-Blam-Sharp itu menghasilkan luaran berupa bit-bit acak. Nah, algoritmanya adalah sebagai berikut. Pertama, pilih dua buah bilang prima rahasia, yaitu P dan Q, yang masing-masing kongruen dengan 3 modulus 4. Artinya, P dibagi 4 bersisa 3. Begitu juga Q dibagi 4 bersisa 3. Kedua, kalikan keduanya menjadi N sama dengan P kali Q. Bilangan N ini disebut bilangan bulat Blam. Ketiga, pilih bilangan bulat acak lain yaitu S sebagai umpan. Ya, dengan syarat S besar sama dengan 2 dan kecil dari N. Kedua adalah S dan N relatif prima. Artinya pembagi bersama terbesar S dan N adalah 1. Lalu hitung nilai acak awal yaitu X0 sama dengan S kuadrat mod N. Nah, barisan bit acak dihasilkan dengan melakukan iterasi 1 dan 2 ini sepanjang yang kita inginkan. Nah, caranya adalah hitung XI sama dengan XI kuadrat mod N. Lalu, bit acaknya adalah bit LSB dari XI. Nah, ini menjadi ZI. Nah, jadi kita hitung Z1, Z2, Z3. Nah, barisan bit acaknya itu adalah Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita pilih dua buah bilang prima P dan Q. P11, Q23. Ya. Keduanya ini kongruen dengan 3 mod 4. 11 kita bagi dengan 4, ya, bersisa 3. Ya. 23 dibagi dengan 4, bersisa 3. Ya. Lalu kita hitung N sama dengan P kali Q, yaitu 253. Kemudian kita pilih S sama dengan 3. Ya. Nah, S ini syaratnya lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari N. Ya. Berarti memenuhi. Kemudian kita hitung X0 sama dengan 3 kuadrat mod 253 yaitu 9. Nah, barisan bit acak kita hasilkan dengan melakukan perhitungan sepanjang yang kita inginkan. Yaitu di sini X1 sama dengan X0 kuadrat mod N. Berarti 9 kuadrat mod 253 yaitu 81. Nah, kita ambil bit LSB dari 81 ini. Karena 81 ini ganjil, pasti bit LSB-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian X2 sama dengan X1 kuadrat mod N. Yaitu 81 kuadrat mod 253 sama dengan 236. Karena 236 ini genap, maka bit LSB-nya pasti 0. Ya. Sehingga Z2 sama dengan 0. X3 sama dengan X2 kuadrat mod N. Yaitu 236 kuadrat mod 253 yaitu 36. Ini juga genap, berarti Z3 sama dengan 0. X4, X3 kuadrat mod N, yaitu 36 kuadrat mod 253, 31. Ini ganjil ya, berarti Z4 sama 1. Z5, ini juga genap, berarti ini 0. Dan seterusnya. Sehingga kita menghasilkan barisan bit-bit acak sebagai berikut ya. 1, 0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Gitu. Lalu di mana letak keamanan algoritma Blam-Blam-Sharp ini? Nah, perhatikan rumus pembangkitan bilangan acaknya. X0 sama dengan S kuadrat mod N, XI sama dengan XI min 1 kuadrat mod N. N adalah hasil kali dari dua buah bilang prima P dan Q. Ya. P
P dan Q rahasia, sedangkan N tidak rahasia. S ini bilang bulat yang rahasia. Ya. Jika S diketahui ya, dan N sudah diketahui, maka orang bisa menghitung nilai X0. Ya. Kalau X0 diketahui, maka bisa menghitung X1, X2, dan seterusnya. Sehingga bit-bit acaknya bisa ditentukan. Nah, untuk menemukan S ini, ya, kalau misalnya X0 baru diketahui dan N pasti ini diketahui karena ini tidak rahasia, maka orang perlu melakukan perhitungan akar kuadrat dari X0 dalam modulus N. Ya. Nah, menghitung akar kuadrat sebuah bilangan dalam modulus N ini itu sangat sukar. Ya. Artinya secara komputasi itu invisible, ya, atau hampir tidak mungkin. Ya. Karena N itu adalah hasil kali bilang prima P dan Q. Dan memfaktorkan N menjadi P dan Q itu tidak ada algoritma yang efisien untuk memfaktorkannya. Ya, seperti di dalam algoritma RSA. Ya. Apabila N dapat difaktorkan menjadi P dan Q, maka bilangan acak dapat dibangkitkan secara langsung dengan persamaan ini. Xi sama dengan X0 dipangkatkan dengan 2 dipangkat I, lalu dimod dengan P kurang 1, Q min 1. Selama N belum bisa difaktorkan menjadi P dan Q, maka Xi tidak dapat dihitung, ya, dengan rumus ini. Nah, inilah yang membuat algoritma Blum-Blum-Sharp ini disebut aman secara kriptografis. Nah, bilangan acak yang dibangkitkan oleh Blum-Blum-Sharp tidak harus 1 bit LSB, tapi bisa juga J buah bit. Ya. Jadi J ini adalah bilangan bulat positif yang tidak melebihi log N dalam basis 2. Nah, misalnya sebagai berikut. Contohnya ya. Misalnya P-nya ini 11.391, Q-nya 11.897, sehingga diperoleh N-nya adalah bilangannya besar ini. Lalu kita pilih S adalah ini, ya, dan panjang bit acaknya adalah 4. Ya, 4 ini tidak melebihi log dari log ini, ya, yaitu 4, ini. Jadi masih lebih kecil dari ini. Kemudian kita hitung X0-nya, ya, kita masukkan S kuadrat mod ini, hasilnya ini. Nah, lalu kita bagi barisan bit bilang acaknya sebagai berikut. Kemudian kita hitung X1, X2, X3, dan seterusnya dengan perhitungan sebagai berikut. X1 sama dengan X0 kuadrat mod N. Ya. Jadi 1312718 dikuadratkan mod ini, ya, pakai kalkulator, hasilnya adalah 474971112. Ya. Nah, untuk mengambil 4 bit LSB-nya, kita bagi 47497112 ini dengan 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 ini adalah 16. Nah, sisanya adalah 8. Ya. 8 ini dalam binario adalah 1000. Ya. Jadi 10000 ini adalah 4 bit LSB dari X1 ini. Nah, X2, ya, kita hitung, ya, X1 kuadrat mod N. Kita peroleh 6999144. Nah, kemudian X2 ini kita bagi dengan 2/4, ya. Sisanya 8. Jadi ini masih tetap ini nilainya. Kemudian X3 kita peroleh ini nilainya. Kemudian kita bagi dengan 2/4, ya. Itu sisanya adalah 5. Nah, 5 ini adalah 0101 basis 2, ya. Sehingga kita mendapatkan barisan bit-bit acak yang berbentuk blok berikut, yaitu 1000, ya, 1000, 0101 dan seterusnya. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, keamanan algoritma Blum-Blum-Sharp terletak pada sulitnya memfaktorkan N menjadi faktor-faktor primanya. N tidak perlu dirahasiakan dan dapat diumumkan kepada publik. Algoritma Blum-Blum-Sharp ini juga bersifat tidak dapat diprediksi dari arah kiri maupun dari arah kanan. Artinya, barisan bit-bit acak yang dihasilkan oleh Blum-Blum-Sharp itu tidak dapat diprediksi dari barisan bit-bit sebelumnya maupun dari barisan bit-bit sesudahnya.
Ya. Pembangkit bilangan acak CSPRNG berikutnya yang mirip dengan Blam-Blam-Sharp adalah CSPRNG yang berbasis algoritma RSA. RSA adalah algoritma kriptografi kunci publik. Algoritma CSPRNG berbasis RSA ini sebagai berikut. Ya. Pertama, pilih dua buah bilangan prima rahasia P dan Q. Dan pilih sebuah bilangan bulat E lainnya, ya, yang ini disebut dengan kunci publik, yang E bersifat relatif prima dengan P-1 kali Q-1. Lalu kalikan P dan Q menjadi N, ya, S sama P kali Q. Kemudian pilih bilangan bulat acak lain, yaitu S sebagai X0. Ya, jadi X0 sama dengan S, yang normal ini S bersama dengan 2 dan kecil sama dengan N. Nah, barisan bit-bit acak yang dihasilkan itu dilakukan dengan melakukan iterasi sebagai berikut. Nah, hitung XI sama dengan XI min 1 dipangkat E, ya, mod N. Dalam hal ini X0 sama dengan S. Nah, bit acaknya itu ZI adalah bit LSB dari XI. Ya. Dengan melakukan perhitungan satu Romawi dan dua Romawi ini, kita menghasilkan bit-bit acak Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Keamanan algoritma ini terletak pada sulitnya memfaktorkan N menjadi faktor-faktor primanya, yaitu P dan Q. Nah, sebagai pembangkit bilangan acak yang terakhir, ya, yang aman secara kriptografis, adalah pembangkit bilangan acak yang berbasis pada teori chaos. Ya. Pernah mendengar chaos? Ya, chaos artinya kekacauan, ya, atau ketidakteraturan. Ya. Nah, teori chaos ini menggambarkan perilaku sebuah sistem dinamis nonlinear atau nirlanjar, ya, yang menunjukkan fenomena chaos. Contoh fenomena chaos ini itu adalah suatu fenomena yang ditemukan oleh seorang ahli meteorologi, ya, yang bernama Lorentz. Ya. Dia menemukan suatu fenomena yang sangat unik. Ya. Jadi perhitungan prediksi cuaca, ya, itu menggunakan sebuah persamaan matematika. Persamaan matematika itu diiterasi, ya, ribuan kali, sehingga kita dapat memprediksi berapa perkiraan cuaca misalnya 6 bulan ke depan atau bahkan sampai 1 tahun ke depan. Nah, Lorentz melakukan eksperimen, ya, dengan mengubah parameter yang merupakan nilai awal, ya, pada persamaan tersebut. Ya. Dia ubah beberapa angka di belakang koma. Ya, jadi misalnya, ya, contohnya nilai awalnya adalah 0,5. Ya. Kemudian dia lakukan iterasi ulang, tapi dengan menggunakan nilai awal 0,50001. Jadi hanya berbeda sangat kecil. Ya. Lalu dilakukan iterasi kembali, ya, ribuan kali. Nah, menariknya, ya, pada suatu iterasi tertentu, ya, nilai prediksi cuaca yang dihasilkannya itu mulai terjadi perbedaan yang sangat signifikan, ya, dengan prediksi sebelumnya menggunakan nilai awal yang belum diubah tadi. Ya. Nah, makin lama, ya, prediksi tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat besar. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan salah satu sifat dari sistem chaos, ya, yaitu dia sangat sensitif pada perubahan nilai awal yang sangat kecil, ya, yang disebut dengan sensitive dependence on initial condition. Contoh fungsi chaos yang sederhana itu adalah logistic map. Ya. Persamaannya adalah berbentuk iteratif sebagai berikut, yaitu XI plus 1 sama dengan R dikali XI dikali dengan 1 kurang XI. R ini adalah laju pertumbuhan, ya, yang nilainya antara 0 sampai 4. X adalah nilai-nilai chaos yang dihasilkan, ya, yang nilainya terletak antara 0 sampai 1.
Kalau kita gambarkan persamaan logistik map ini dalam sebuah kurva, yang dalam hal ini sumbu X-nya adalah parameter R, dan sumbu vertikalnya adalah nilai-nilai X-nya, ya. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan R, nah, mulai dari 2,4, 2,5, 2,6, dan seterusnya. Nah, dan ini adalah nilai X yang dihasilkannya. Ya. Kita lihat bahwa ketika R-nya sekitar 3, maka nilai X-nya yaitu konvergen ke dua buah nilai. Artinya persamaan iterasi ini konvergen ke dua buah nilai X. Ya. Ketika R yang membesar, ya, juga konvergen ke dua buah nilai. Dan ketika R-nya sekitar 3,5, dia terpecah dua lagi. Ya, konvergen ke dua nilai. Ya. Jadi ini keempat buah nilai. Ketika R-nya terus membesar, maka kelakuan sistem chaos logistik map ini itu tidak dapat diprediksi lagi. Ya. Artinya di area ini dia sudah menunjukkan sifat yang random, ya, atau chaos, ya, di area gelap ini. Maka itulah, ya, persamaan logistik map ini, ya, disebut dengan persamaan chaos. Gitu. Nah, mari kita contohkan perhitungan sebuah logistik map dengan R-nya 4,0 dan nilai awalnya X0-nya 0,456. Kita hitung X1, X2, dan seterusnya dengan menggunakan persamaan iterasi ini. Kita peroleh X1-nya 0,992256, X2-nya 0,030736, dan seterusnya, ya. Semua nilai XI terletak antara 0 sampai 1. Jika Anda menginginkan nilai-nilai ini dalam bentuk bit, itu bisa dilakukan dengan cara misalnya sebagai berikut, ya. Kalau nilai XI-nya kecil dari 0,5, maka itu berarti dikonversikan ke bit 0. Kalau besar dari 0,5, berarti dikonversikan ke 1. Kalau misalnya nilai-nilai XI ini ingin kita transformasi ke integer, maka kita bisa mengambil misalnya 4 bit, 4 digit, 4 angka setelah koma ini, ya. Jadi 99223073, jadi 0 ini tidak kita hitung, 9143, 3131, dan seterusnya. Ya. Dan menariknya, logistik map ini itu tidak memiliki periode, artinya bilangan-bilangan acak yang dihasilkannya itu tidak pernah terulang kembali, ya, seperti halnya pada contoh LCD tadi. Ini adalah kode program untuk membangkitkan nilai-nilai acak dengan menggunakan logistik map, ya. Jadi di sini inputnya adalah nilai awal logistik map yaitu X0, parameter R-nya 4,0, kemudian jumlah iterasi yang diinginkan, kemudian kita melakukan pengulangan sebanyak n kali, dan kita menghitung nilai-nilai acak dengan menggunakan persamaan X sama dengan R kali X dikali 1 kurang X. Kemudian dicetak nilainya, diulang kembali, ya, dengan menggunakan nilai X yang lama. Gambar berikut memperlihatkan sifat fungsi chaos yang sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada nilai awal. Jadi yang kurva sebelah kiri di sini, gambar grafis sebelah kiri ini adalah logistik map dengan nilai awalnya 0,456. Nah, ini adalah plot nilai-nilai acaknya, ya, sebanyak 100 elemen. Nah, sekarang saya ubah nilai awalnya sedikit saja. Jadi 0,456001. Maka bilang acak dihasilkannya, lihat, ya, itu sangat berbeda dengan ini tadi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan karakteristik fungsi chaos yang sangat sensitif pada perubahan kecil nilai awal. Sehingga karena nilai awal ini merupakan kunci, ya, maka kriptanalis sukar untuk menebak nilai X0. Karena dengan mengubah kecil saja nilai X0-nya, nilai acak dibangkitkannya juga berbeda signifikan. Selain logistik map, masih terdapat banyak lagi chaos map yang lain, ya. Misalnya
hand-on map ya, dengan persamaan xn sama dengan 1 tambah b dikali xn min 2 dikurang xn min 3 ditambah c xn min 2 kuadrat. Jadi di sini dibutuhkan dua buah nilai awal ya. Kemudian tan map dengan persamaan xi plus 1 sama dengan f mu xi sama dengan, di sini ada 2, jika xi-nya kecil dari setengah, maka digunakan mu kali xi. Jika xi-nya besar sama dengan setengah, digunakan mu kali 1 kurang xi. Dan juga ada chaos map yang berbentuk dua dimensi, ya, yang namanya adalah Arnold sketch map. Ya. Ini Arnold sketch map ini mentransformasikan koordinat pixel dalam sebuah gambar ya ke koordinat yang baru. Jadi koordinat pixel adalah x, y, y, lalu ditransformasikan dengan menggunakan matriks ini 1 b c bc tambah 1 dikali dengan koordinat x, y, y dimod dengan n. Nah, hasilnya adalah koordinat yang baru ya, yaitu xy plus 1 y plus 1. Nah, b dan c adalah bilangan bulat positif sembarang ya, dengan syarat bahwa determinan matriks 1 b c bc plus 1 ini harus sama dengan 1. Nah, dengan mengiterasikan Arnold sketch map ini berulang kali, maka didapatkan gambar yang berubah ya terus-menerus ya, sehingga tampil seperti gambar acak. Nah, disebut Arnold sketch map karena penemu chaos map ini yaitu Arnold menggunakan gambar seekor kucing untuk memulai iterasi. Jadi setiap titik-titik atau koordinat pixel di dalam gambar ini diiterasikan dengan chaos map Arnold sketch map ya. Nah, setelah iterasi pertama gambarnya menjadi begini. Setelah iterasi ketiga seperti ini. Nah, terus ya pada iterasi selanjutnya gambarnya semakin lama semakin kacau ya. Pada iterasi 132 sudah terlihat gambarnya sudah mirip seperti gambar acak ya. Pada iterasi 105, 107 dan sebagainya. Ya. Menariknya, setelah iterasi tertentu, misalnya pada contoh ini setelah 300 kali iterasi dia kembali ke gambar awalnya. Dalam Arnold sketch map ini B dan C berlaku sebagai kunci. Ya. Nah, ini contoh gambar lain, tapi yang digunakan sini gambar burung. Ya. Jadi dengan Arnold sketch map ini juga bisa digunakan untuk melakukan enkripsi gambar ya, dengan cara mentransformasikan pixel-pixel pada gambar ini menjadi pixel-pixel pada koordinat yang baru. Ya. Dilakukan sejumlah iterasi. Demikianlah pembahasan kita tentang pembangkit bilangan acak. Ya. Silahkan baca kembali slide dalam website saya. Ya. Saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih.